Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast terbaru aku. Kali ini aku nggak sendiri karena aku ditemenin nih sama teman aku. Yuk Kak, kenalin dulu. Halo, Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Feni Anggarada ini. Dan kali ini aku bareng Kak Asri akan bincang santai untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi nih teman-teman. Bener nggak sih Kak Asri? Bener banget Kak, gak kerasa ya sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana setiap orang jika melaksanakan ibadah, maka pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Feni, apa sih hal yang kakak kangenin ketika bertemu dengan Ramadan? Apa ya Kak? Kalau menurut aku sendiri, karena kita dari tahun kemarin itu menjalankan Ramadan di tengah pandemi, ya aku paling kangen itu bisa sholat tarawih berjamaahnya itu loh Kak. Kemudian kayak ngabuburit bareng teman, keluarga, sahabat untuk mencari takjil sambil nunggu azan maghrib tiba. Tapi aku ada loh Kak Asri momen dimana aku tuh kangen banget menjalankan Ramadan. Momen itu tuh momen dimana kita itu masih di pondok dulu. Jadi Ramadannya tuh kayak beda gitu sama sekarang. Kak Asri ngerasain gitu juga gak sih? Iya benar, aku juga kangen banget ya Ramadan di pondok pesantren bareng teman-teman yang lain. Kayak semuanya itu bareng-bareng dari mulai sahur, nyari takjil, sampai buka pun kita tiap hari tuh buka bersama gitu. Nah, tapi ada satu momen yang emang lucu tapi juga seru, yaitu pas kita berlomba-lomba buat nyelesain hataman Quran terus banyak-banyak gitu tuh. Itu seru banget sih menurut aku. Betul-betul Kak. Jadi Fastabiqul Khairat itu lebih kerasa ya nggak Kak Asri? Bener banget. Nah, tadi kan Kak Feni bilang sholat tarawih berjamaah itu pasti ya kita kangenin banget karena tahun kemarin kita dibatasi untuk nggak berjamaah. Nah, kenapa sih? Emang apa gitu keutamaannya? Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah bersabda bahwasanya siapa orang yang melaksanakan tarawih secara berjamaah, maka pahalanya itu setara dengan melakukan sholat qiyamul lail selama 1 malam penuh. Wah, keren banget ya pahalanya sholat tarawih tuh. Bener banget tuh Kak. Sayang ya Kak kalau dilewatin. Iya benar. Selain itu ada juga nih yang dinanti-nanti sama para umat muslim seluruh dunia, yaitu ketemu sama malam Lailatul Qadar. Wah. Siapa sih yang gak mau gitu kan ketemu atau nyampe di malam Lailatul Qadar itu, siapa yang gak mau? Makanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan pangin semua ibadah-ibadah kita biar kita tuh dapet gitu kan Lailatul Qadarnya. Betul Kak Asri. Kak Feni bisa nggak sih kasih tips sama teman-teman semuanya gimana nih buat para milenial tetap produktif di masa pandemi? Kayak gini tuh gimana ya tipsnya yang buat kita-kita gitu? Kalau dari aku sendiri itu tipsnya kita bisa mulai dari malam harinya nih Kak. Kayak kita tuh harus tidur tepat waktu. Biar apa? Biar setelah subuh dan setelah sahurnya itu kita nggak tidur lagi, tapi kita bisa menjalankan aktivitas produktif yang bermanfaat seperti membaca buku, membaca Al-Quran, atau olahraga. Dan siangnya pun kita sebisa mungkin untuk mengurangi layar gadget kita ya Kak. Boleh sih pakai layar gadget asalkan dipakai untuk hal yang bermanfaat seperti mengikuti kajian online, webinar online. Gunanya apa sih? Gunanya untuk mengupgrade skill baru kita. Walaupun di bulan Ramadan, kita juga harus tetap dong mengupgrade skill baru kita biar kita semakin bertumbuh dan berkembang. Itu sih Kak Asri tips dari aku. Kalau dari Kak Asri sendiri itu bagaimana tipsnya? Kalau dari aku sih, jangan pernah sia-siain waktu kalian di bulan suci Ramadan, karena ini tuh harus kita berlomba-lomba gitu meraup pahala
sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bisa gunain waktunya itu dengan sebaik mungkin, banyak-banyak ibadah kayak misal tadarusan kayak gitu. Atau kalian bisa yang suka ngonten nih, dakwah tapi lewat konten-konten podcast atau vlog atau di TikTok. Sekarang kan zaman udah canggih ya, mau dakwah juga nggak perlu kita ada di atas panggung di depan halayak orang tuh yang banyak gitu, kayak nggak perlu lagi gitu. Lewat sosial media juga bisa kayak gitu. Kalau dari aku sih itu. Wah, sangat produktif ya Kak Asri. Kak Asri, aku mau nanya deh. Kak Asri pernah dengar nggak sih sebuah kata pepatah gitu yang mengatakan kalau suksesnya kita di bulan Ramadan itu bukan dilihat dari ibadah kita di malam pertama kedua, tapi dilihat dari bagaimana diri kita itu setelah bulan Ramadan. Apakah makin malas atau makin rajin atau bagaimana? Kak Asri pernah dengar nggak sih? Pernah, bener banget. Jadi setelah Ramadan itu kita harus bukannya kembali lagi ke diri kita yang lalu, tapi harus menjadi diri kita yang baru, yang lebih baik, yang imannya juga lebih meningkat kayak gitu. Intinya kalau menurut aku ya, di bulan Ramadan biar lebih produktif itu lakuin semua hal positif yang membuat kalian itu senang menjalankannya tanpa terbebani, akan tetapi tetap bermanfaat bagi banyak orang. Kak Feni, makasih ya udah mampir di podcast aku. Sama-sama Kak Asri. Makasih juga ya udah ngundang aku. Iya, teman-teman, semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan terima kasih juga udah mau dengerin bincang santai kita kali ini. Mungkin cukup sekian. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Amin. See you next time. See you.